Dalam kapasitas sebagai kepala desa, pemerintah desa Lendola mewakili semua masyarakat menyatakan bahwa kami pemerintah desa Lendola punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa Lendola, wilayah kecamatan Teluk Mutiara, Kota Kalabahi pada umumnya. Itu komitmen kami pemerintah desa. Sebagai bentuk komitmen itu, kami di pemerintah desa Lendola setiap kali menghadapi persoalan apapun, selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, pemerintah kecamatan, bahkan sampai dengan pemerintah tingkat kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah ini, konflik antara pemuda Kampung Baru dan pemuda Wetabua, kami tidak tinggal diam. Segala upaya mediasi selalu kami lakukan, dengan harapan upaya perdamaian itu lebih cepat terwujud. Karena siapapun pemimpin di suatu wilayah, tidak mungkin wilayahnya dia merasa senang kalau wilayahnya rusuh. Tidak mungkin dia merasa senang kalau wilayahnya kacau. Semua pemimpin menghendaki adanya perdamaian, keamanan, ketertiban untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah dan juga pelayanan masyarakat. Yang berikut, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sedikit kronologis tentang kejadian semalam. Ada tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama, karena dalam kapasitas sebagai pemerintah desa dan sebagai bentuk respon terhadap kondisi wilayah, kami selalu berkoordinasi. Dan jalur koordinasi komunikasi saya itu pertama melalui kepala dusun, kemudian ke RT RW, tokoh-tokoh masyarakat. Secara lebih terperinci, tadi malam sekitar jam 2, saya sempat melakukan komunikasi dengan Bapak Dusun. Berikutnya komunikasi terakhir itu jam 3:44. Komunikasi yang pertama itu ingin memastikan kita punya adik-adik yang menjadi korban kena panah kemarin, adik lain yang masih di rumah sakit ini kondisinya aman atau tidak. Karena ada informasi, dia punya keamanan tidak terjamin. Setelah melakukan komunikasi, saya dapat informasi bahwa pihak keamanan sudah standby di rumah sakit untuk mengamankan pasien. Pasca komunikasi itu, saya juga melakukan komunikasi dengan Bapak Dusun untuk kita selalu memantau kondisi lokasi. Datang sekitar jam 4, kemudian bunyi tembakan semakin ramai. Ada keributan, saya ambil keputusan untuk mendatangi Bapak Dusun. Jadi saya sementara berdialog dengan Bapak Dusun, melakukan koordinasi, kita melakukan himbauan, tiba-tiba dari pihak keamanan melakukan operasi sisir. Dan beberapa anak-anak yang kami lihat waktu itu malam dan tidak tahu jelas siapa-siapa, apalagi anak-anak cukup banyak. Saya dengan Bapak Dusun kemudian memilih kita tidak mungkin lari, karena yang pertama kita pemerintah desa. Yang kedua, dalam kondisi begini kita tidak mungkin tidur di kamar karena kondisi keamanan desa lagi terganggu. Maka kami memilih berdiri. Yang berikut, kami ingin menyapa pihak kepolisian karena bunyi tembakan jujur ini sangat mengganggu, meresahkan warga, apalagi orang-orang tua yang sementara sakit. Nah, kami belum sempat berkomunikasi, dari pihak kepolisian sudah langsung mengambil langkah pemukulan kepada Bapak Dusun. Itu yang pertama. Setelah melakukan tindakan pemukulan kepada Bapak Dusun, kemudian sasarannya ke saya sempat dipukul sekitar 5-6 kali, jatuh. Saya berusaha untuk tetap tenang, mereka injak beberapa kali. Saya dengan Bapak Dusun sempat bilang, kami pemerintah desa, saya kepala desa, kita hadir untuk ikut mendukung Bapak dong, tapi tidak digubris. Begitu dipelintir di leher, tarik, buang naik di atas dalmas, sampai di atas dalmas itu semua sudah baku rampas. Ya, kena pukul di atas. Ya, saya berusaha jaga bagian area
jantung, ulu hati, sehingga tangan dengan lengan yang bengkak sama muka sudah di atas masih ditendes dengan tameng. Ada polisi yang bilang jangan tendes dengan tameng, tapi itu kemudian tidak digubris, tidak dipeduli, tetap tendes dengan tameng sampai. Tapi itu di kaki tangan naik itu sudah dapat pukul, dapat injak. Ada rotan yang pukul bermain pakai tombak terus sampai di kepolisian. Begitu turun saya di rangkul, GP di leher. Jadi saya pikir oh ini sudah aman. Tahu-tahu waktu GP itu tariknya memang targetnya kasih leher. Jadi sampai di dalam ruang kepolisian langsung dibanting. Jadi bagian belakang dan leher sedikit mengalami. Itu yang berikut, yang terakhir. Sekali lagi, dalam kondisi ini pun kami pemerintah desa tetap berkomitmen untuk bersama-sama dengan semua pihak kita mengupayakan perdamaian. Kita bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Kami ingin menepis isu-isu. Minta maaf, kemarin dalam aksi penangkapan itu banyak tuduhan-tuduhan miring yang sangat kami sesalkan. Caci maki dan mengatakan bahwa kepala desa penghasut, provokator, korupsi dana desa, banyak kata-kata cacian yang sangat-sangat mencederai wibawa kami sebagai pemerintah desa. Yang berikut, pada kesempatan ini, setelah berdialog dengan seluruh masyarakat, kami mengambil keputusan untuk melakukan langkah hukum. Ini ada dua pertimbangan. Yang pertama, kita ingin menjernihkan persoalan ini, supaya biar persoalan ini terang benderang. Karena polisi punya cara pandang image yang miring terhadap kami pemerintah desa. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga untuk teman-teman media. Mungkin dengan langkah hukum ini dan dukungan teman-teman media, ini bisa menjelaskan kronologis dan cerita sebenarnya di media sosial. Sehingga kemudian tidak berkembang berita-berita miring yang menyudutkan kami pemerintah desa. Sekali lagi kami pastikan bahwa kami tetap punya komitmen yang sama bersama seluruh warga, tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan perdamaian bagi dua kampung yang berkonflik ini. Terima kasih.